Wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini sebenarnya dulu lagi panas-panasnya gitu ya. Kembali lagi di acara ini sharing session dengan tema peminatan dan alhamdulillah ini sebagai puncak terakhir gitu ya dalam sharing terkait dengan peminatan yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat FKM Unwir. Nah, pada siang hari ini terkait dengan peminatan kesehatan lingkungan, alhamdulillah telah hadir sebagai narasumber, sebagai staf pengajar juga di Prodi Kesehatan Masyarakat Unwir kita, Ibu Sukriyatun Fitria, SKM MKM. Kalau misalkan nyari Ibu Sukriyatun mungkin kalau di sini susah gitu ya. Jadi kalau nyari Ibu Sukriyatun itu bukan nyari Ibu Sukriyatun tapi nyari Ibu Upit gitu ya. Begitu mungkin bagi mahasiswa FKM yang sudah bergabung pada siang hari ini mungkin sudah paham gitu ya. Kalau nyari Ibu Sukriyatun itu nyarinya Bu Upit gitu ya. Selamat siang Bu, apa kabar? Sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah Ibu, siang juga Bu Ade, kita di sini sehat. Oke, kita siang hari ini santai saja ya Bu ya, sharing-sharing gitu ya terkait dengan peminatan kesehatan lingkungan yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat Unwir. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan gitu ya Bu ya, kalau misalkan di kesehatan masyarakat itu ada kajian terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana sih bidang kajian untuk kesehatan lingkungan yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat FKM Unir ini, Bu? Ya, untuk di FKM Unwir, bidang kajian kesehatan lingkungan, kita banyak beberapa materi di FKM ini yang sudah berjalan sampai hari ini itu kita ada pengendalian vektor, kemudian ada dasar-dasar Kesling. Kalau dasar-dasar Kesling ini karena lingkupnya masih ilmu tentang dasar kesehatan lingkungan, jadi memang lingkup pembahasannya itu masih secara umum gitu ya, global, tapi mencakup beberapa materi di kelanjutan di semesternya. Seperti ya misalkan pengendalian faktor ini dia masuk ke materi dasar kesehatan lingkungan, tapi hanya dasar saja. Kemudian nanti di semester 4 ini kita ada eh, kesehatan pemukiman. Kesehatan pemukiman ini kita khususkan fokus kepada pemukiman. Kemudian ada juga materi mengenai mata kuliahnya pengendalian vektor. Nah, di pengendalian vektor ini nanti kita ketemu di semester 5 ya, Bu. Nah, di semester 5 ini mudah-mudahan tahun ini kita ada planning untuk ke apa namanya? Ke bidang pengendalian vektor untuk yang enumerator untuk yang Eh, maaf Bu, tadi ada telepon masuk, jadi ketutup ya Bu kalau ada telepon masuk. Ya, diulangi lagi aja nggak apa-apa. Oke, jadi nanti untuk di pengendalian vektor ini kita berencana untuk tahun ini gitu kan ada pelatihan bagi mahasiswa ke dinas mana tuh Bu? Saya lupa. DLH atau Bukan yang di Pangandaran itu loh Bu. oh iya 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 iya. Tentang nyamuk ya. Ya, tentang dikhususkan untuk vektor. Nah, untuk materi di peminatan sendiri memang salah satu yang apa namanya dimasukkan ke kajian ini adalah AMDAL. Kita masuk ke analisis mengenai dampak lingkungan ini. Kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Indramayu.
Kemudian ada mengenai mata kuliah AKL, analisis kesehatan lingkungan. Jadi untuk analisis kesehatan lingkungan pun di sini akan banyak praktek nanti Bu di semester 4 ini, baik reguler maupun non reguler. Kebetulan untuk AKL kita berkolaborasi, saya berkolaborasi dengan dosen FKM dengan Pak Eko, dan kemudian pembagian praktikumnya bekerja sama juga dengan Pak Eko, Bu. Paling itu sekilas tentang kajian kesehatan lingkungan, karena memang banyak juga sih Bu selain yang tadi sudah disebutkan. Berarti untuk terkait dengan bidang kajian kesehatan lingkungan itu memang di FKM atau di Prodi Kesehatan Masyarakat itu sebelum memasuki peminatan, mahasiswa memang mendapatkan semua gitu ya Bu ya di awal perkuliahan. Mungkin untuk mahasiswa yang sudah bergabung, untuk yang kurikulum sebelumnya mungkin dari semester 1 sampai semester 6 gitu mendapatkan mata kuliah dasar ya terkait dengan lingkungan. Baru semester 7-nya ya Bu ya, yang mendapat apa namanya materi yang lebih terkait dengan Kesling gitu ya. Dan untuk di Kesmas FKM Unwir sendiri itu memang setiap tahun peminatan Kesling itu selalu ada gitu ya Bu ya, banyak gitu ya untuk peminatnya. Ya. Untuk peminatan yang di kesehatan lingkungan memang sama banyaknya gitu ya dengan untuk yang peminatan K3. Kalau di FKM Unwir ini dua peminatan itu adalah menjadi trending sebenarnya Bu. Itu karena apa namanya mengikuti permasalahan yang ada saat ini pun juga memang trennya adalah lebih ke arah lingkungan gitu kan. Apalagi ditambah sekarang global warming gitu ya. Nah ini makanya peminatan kesehatan lingkungan ini banyak dibutuhkan untuk di lapangan gitu. Banyak kebutuhan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang mungkin maksudnya tidak cepat gitu solusinya gitu, menemukan solusinya. Ya. Kalau terkait dengan proses pembelajaran gitu ya Bu ya, baik itu mata kuliah kesehatan lingkungan untuk mahasiswa yang belum memang mengambil peminatan dan juga peminatan, itu proses pembelajarannya itu seperti apa? Kalau untuk proses pembelajaran kita di dalam kelas dan di luar kelas Bu. Jadi untuk di semester awal memang kita akan banyak di dalam kelas, karena di semester awal ini kan masih dasar kesehatan lingkungan, itu masih akan banyak di dalam kelas. Tetapi untuk mata kuliah ini pun juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa memang saya arahkan ke lapangan gitu kan, seperti tugas bagaimana cara salah satunya itu kan pengelolaan sampah ini mereka juga harus mempraktekannya secara di rumah sebagai tugas. Ya kemarin itu di semester yang sudah lalu tahun ini tuh saya menugaskan mahasiswa untuk belajar bagaimana cara mengelola membuat tanaman toga dengan memanfaatkan limbah anorganik. Kemudian saya mengarahkan juga mahasiswa untuk menganalisis permasalahan kesehatan di rumah gitu, karena ada satu sesi di mana tentang kesehatan tentang rumah sehat. Sebagai tugasnya saya mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis, terutama untuk rumah sendiri gitu ya, menganalisis bagaimana kesehatan rumah mereka masing-masing. Dan dengan seperti itu mereka lebih mudah memahami itu sebenarnya ya. Lebih mudah memahami dengan tahu bahwa permasalahan kesehatan dari rumah itu kita bisa mudah mendeteksi gitu ketika ada anggota rumah yang memang kok sering sakit, atau misalkan kok sirkulasi udaranya nggak bagus, kok gampang capek, kok gampang lelah gitu. Ternyata memang berawal dari rumah. Nah, kebetulan di semester kemarin itu saya memang melihat mahasiswa lebih baik pemahamannya ketika saya memberikan tugas langsung ke mereka untuk dipraktekkan, untuk dianalisis terutama di rumah mereka sendiri. Siap. Jadi memang untuk pembelajaran sendiri itu tidak
tidak monoton atau tidak 100% ada di kelas gitu ya, tapi memang pembelajarannya bisa dengan penugasan di lapangan gitu ya Bu ya, bisa juga dengan praktikum di laboratorium. Di FKM Unwir sendiri bagaimana dengan kondisi laboratorium untuk menunjang kegiatan pembelajarannya? Untuk laboratorium kesehatan lingkungan memang kita akan lebih banyak ke lapangan. Nah, untuk di laboratorium sendiri beberapa alat yang sudah tersedia itu adalah pengukuran air, kemudian kita pengukuran kualitas udara juga, bukan udara secara keseluruhan gitu ya. Paling untuk udara di dalam ruangan kita sudah memiliki. Kemudian kita bisa itu juga melakukan biomonitoring, gitu kan. Alatnya sudah ada. Kemudian kita melakukan praktikum untuk penilaian makanan. Biasanya kalau di makanan itu kan yang kita kandungannya adalah ada formalin dan borat, gitu kan, dan lain sebagainya, itu zat-zat pewarna, itu kita sudah siap untuk dilakukan di laboratorium. Kalau untuk yang di lapangan, kita biasanya kunjungannya adalah ke limbah. Itu biasanya pengelolaan limbah, Bu, limbah baik untuk limbah rumah tangga ataupun limbah pemukiman. Kita beberapa yang sudah terjalin kerjasama itu, kita kerjasama juga dengan bank sampah, kemudian kerjasama juga dengan dinas lingkungan hidup. Gitu kan. Jadi ketika kita tidak mensupport dengan lab dan materi, maka kita diarahkan untuk ke lapangan. Dan bukan itu saja, kita pun juga melakukan kunjungan laboratorium ke lapangan itu adalah di rumah sakit. Jadi kemarin itu kita mencoba melakukan kunjungan mengenai kualitas air limbah rumah sakit di salah satu rumah sakit di Indramayu, bagaimana mereka cara pengambilan sampel air itu di inlet dan outletnya. Ya, berarti untuk pembelajaran memang mendukung ya Bu ya untuk kompetensi lulusannya gitu ya. Nah, ya, dibicarakan juga mata kuliahnya, kemudian juga terkait dengan peminatan. Untuk informasi peminatan ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang memang sudah bergabung begitu ya. Mereka sudah paham bahwa oh ada bidang kajian kesehatan lingkungan gitu ya ketika mengambil prodi kesehatan masyarakat gitu ya. Sehingga untuk memilih saya mau milih peminatan apa nih? Nah, gitu biasanya kan di semester akhir menjelang mau skripsi gitu ya. Tentu kajiannya ini akan berhubungan ketika mereka itu mau menyelesaikan akhir gitu ya, tadi penyelesaian penelitian dan juga skripsi tadi. Nah, setelah itu kan biasanya mahasiswa karena kalau misalnya kita berbicara peminatan, tentu di situ kita mendalami ilmu salah satu bidang gitu ya yang ada di Kesmas. Untuk lulusan sendiri nanti ketika mahasiswa memilih, saya mau milih bidang atau peminatan kesehatan lingkungan nih gitu. Nah, kira-kira untuk ruang lingkup kerjanya ketika mereka sudah menyelesaikan SKM, tetap ya Bu ya kalau misalkan memang sarjana lingkungan juga karena prodinya itu kesehatan, sehingga untuk gelarnya sendiri juga masih kesehatan masyarakat. Nah, untuk lulusan sendiri kira-kira nanti di mana saja sih mereka bisa bekerja gitu ya, mereka bisa ya apply beberapa apa ya pekerjaan gitu. Ya. Ya. Peluang untuk lulusan kesehatan masyarakat, terutama di kesehatan lingkungan tuh kayaknya luas banget tuh. Kita tuh sebenarnya bisa mengarah kemana saja, nggak terfokus pada rumah sakit atau puskesmas. Karena perusahaan-perusahaan sekarang pun juga diharuskan untuk melakukan audit lingkungan gitu. Nah, inilah kesempatan kita tuh tidak terfokus pada di bidang kesehatan. Ranah kita pun juga di perusahaan itu terbuka secara luas gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan sudah banyak menerapkan mengenai bagaimana cara ketika mereka perusahaan itu menghasilkan limbah, bagaimana limbah ini ramah lingkungan ketika harus dibuang. Nah, ini juga peran kesehatan lingkungan penting di sini karena
pencemaran akibat perusahaan ini juga sudah mulai dijadikan sebagai apa namanya, sebagai tujuan utama gitu, karena tujuan ini dari apa namanya, sumber pencemaran lingkungan pun juga banyaknya dari perusahaan. Makanya kenapa di perusahaan pun dibutuhkan terhadap audit lingkungan. Kemudian di perusahaan sendiri kita memang ada yang namanya pengelolaan limbah. Limbah ini bukan saja limbah mengenai limbah medis, tapi limbah B3. Nah, limbah B3 ini pun juga ada gitu di perusahaan. Kalau kita apa namanya, mengambil kesehatan lingkungan, jadi mindsetnya bukan hanya mindset ke apa namanya, bidang kesehatan, atau misalkan ranahnya adalah ranah puskesmas atau misalkan rumah sakit, karena memang dari dulu barangkali masih ada mahasiswa yang memahami bahwa yang namanya Kesling ini nanti jadi di puskesmas, petugas Kesling, petugas penyuluh gitu, atau misalkan di rumah sakit, di IPAL aja, yang nggak begitu gitu. Mindsetnya ternyata memang harus terbuka. Bahwa di perusahaan pun banyak dibutuhkan tenaga Kesling gitu kan. Pengelolaan limbah B3 ini harus seperti apa, kemudian bagaimana cara ketika satu produk apa namanya, satu produk di perusahaan itu dia harus recycle, dia harus reduce lagi gitu. Jangan sampai ketika perusahaan mengeluarkan produknya justru malah mencemari lingkungan. Nah, ini pun juga perlunya Kesling tuh apa namanya, ada gitu, ada di perusahaan. Kemudian audit lingkungan pun juga dia sistemnya tuh bisa dua, ada internal sama eksternal gitu. Nah, yang internal inilah ranahnya kita gitu. Ranahnya kita untuk melakukan bagaimana audit terhadap perusahaan ketika perusahaan itu menghasilkan limbah gitu. Jangan sampai limbah-limbah, baik limbah yang terpakai gitu ataupun memang limbah hasil olahan ini bisa menambah pencemaran untuk lingkungan. Jadi luas Bu, ranahnya tuh luas banget tuh. Apalagi di lingkungan di kesehatan lingkungan ini kan kita ada materi tentang AMDAL. Nah, ini adalah salah satu apa namanya, tambahan gitu ya. Seperti karir tambahan gitu, bahwa kita kan bisa menjadi apa namanya, orang yang memiliki keahlian dalam penguasaan AMDAL. Jadi yang namanya perusahaan pun sebelum mendirikan perusahaan dia harus ada izinnya dulu, izin AMDAL ini. Nah, kita ranahnya juga di situ gitu. Ranah untuk apa namanya, bagaimana memproses, membuat badan usaha gitu untuk membuat jasa cara pengurusan izin perusahaan atau izin lingkungan. Jadi untuk lapangan pekerjaan sendiri bagi lulusan kesehatan masyarakat dengan peminatan Kesling itu memang sangat luas gitu ya, sangat terbuka, bisa di instansi pemerintah, bisa di instansi swasta tadi ya Bu ya, seperti yang sudah dijelaskan disampaikan oleh Bu tadi. Kalau ini Bu, kalau misalkan terkait entrepreneur, nah kemarin tuh kalau waktu berbicara tentang peminatan gizi, itu juga ada entrepreneur. Mungkin Bu Upit bisa berbagi apakah memang dari lulusan Kesling ini bisa berkecimpung gitu ya di dunia wirausaha, pengen jadi pengusaha. Oh, saya tuh pengen di Kesling tapi saya juga pengen jadi pengusaha gitu, seperti itu. Gimana Bu kira-kira seperti itu? Kalau base pengusaha rasanya ini juga bagus Bu, kalau Kesling. Jadi kalau kita lihat beberapa anggaran gitu ya, anggaran-anggaran pemerintah ini memang banyak sekali ranahnya ke lingkungan gitu. Mengatasi global warming itu bukan hal yang sebentar, dan ini budgetingnya tuh bukan recehan gitu Bu, banyak banget. Dan semua negara itu adalah berkampanyenya adalah bagaimana cara mengatasi lingkungan. Nah, ini dan kemarin itu Bu, baru saja tembus itu kita membuatkan terutama saya membuatkan apa namanya, hibah untuk mahasiswa entrepreneur nih. Programnya adalah bimbingan belajar
Nah, kenapa kok bisa sih ranahnya ke lingkungan? Karena bimbingan belajar kita itu adalah fokus yang bikin berbeda dengan yang lain adalah difokuskan ke arah lingkungan. Menyambungkan antara jasa pendidikan dengan mengatasi permasalahan lingkungan dan ini jadi peluang peluang entrepreneurnya luas. Kemudian saya sendiri pun juga kan sudah membuat bank sampah untuk di masyarakat dan sudah bekerja sama juga dengan CSR ya TBBM Pertamina ini kita disupport penuh dari Pertamina dan ini pun artinya apa peluang lingkungan memang besar gitu karena dengan tema-tema mengatasi permasalahan lingkungan ini, jadi budget yang dikeluarkan oleh pemerintah pun juga nggak sedikit. Jadi banyak ide-ide yang bisa dikeluarkan gitu, untuk pemilihan kesehatan lingkungan. Kita bisa mendesain kayak banyak deh Bu. Ini kan mahasiswa yang kemarin lolos itu juga ada yang mengenai makanan dan minuman. Nah, makanan minuman ini ternyata mereka seperti membuat kemasan yang ramah lingkungan, gitu kan kemasannya ramah lingkungan. Kemudian bahan-bahan untuk produk-produk ini produk-produk yang lingkungannya, maksudnya nilai lingkungannya itu besar kayak semacam tanaman obat keluarga. Mereka bikin produk dari tanaman obat keluarga. Nah ini kan kalau kita lihat secara jeli, memang peluang untuk entrepreneur lingkungan tuh luas gitu dan nggak apa namanya nggak ada pembatasan gitu semua tuh bisa diseser gitu ya bisa diseser dan bisa kemana aja gitu mau kita bikin badan hukum kayak macam yang mau kita buka ini adalah bimbingan belajar atau memang kita pengen entrepreneur secara mandiri gitu kalau ranah lingkungan tuh kayak peluangnya gitu bagus gitu. Saya lihat yang mahasiswa yang kemarin lulus dari beberapa universitas tuh banyak yang memang tema-temanya tuh memperbaiki lingkungan dan bahkan kemarin yang hibah yang akan datang ini yang budgetingnya luar biasa juga arahnya ke lingkungan juga gitu. Deforestasi atau degradasi lahan itu kan ternyata bisa gitu. Misalkan kayak memanfaatkan lahan kosong di rumah. Nah, itu kita bisa dijadikan satu peluang gitu. Sebenarnya satu peluang untuk entrepreneur gitu. Dan kalau untuk pendanaan ya kita bisa kalau apalagi sekarang masih mahasiswa yang suka gitu kan, suka bersaing gitu ya, membuat proposal dan sebagainya itu kayak luar biasa menurut saya. Ya. Jadi memang kesempatan dari peminat Kesling ini sangat besar. Tadi sudah kalau misalkan mau berkecimpung tidak mau di instansi pemerintah atau swasta, saya pengen punya usaha sendiri gitu. Tapi kita harus tetap punya basic gitu ya terkait dengan kesehatan lingkungan tersebut. Ya mungkin Bu Upit tadi sudah dijelaskan terkait dengan peminat kesehatan lingkungan gitu ya. Mungkin bagi yang menonton ya, yang siang hari ini ikut live kita atau nanti bisa ikut juga atau bisa menyaksikan di YouTube FKM itu bisa sebagai gambaran gitu ya. Nanti siapa yang tahu mau bergabung dengan kita sebagai Sivitas Akademika di FKM Unwil, ayo bergabung gitu ya terkait dengan peminatan bidang kajian yang ada di Kesling kita sudah paparkan gitu ya di session sharing terkait dengan peminatan ini atau bidang-bidang kajian yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat Unur ini. Dan untuk semester 7 ini insya Allah mungkin untuk peminat Kesling tetap diminati dan nanti untuk semester genap, nah ini mungkin baru untuk mahasiswa semester berapa ini, mau kelima, mau keenam yang biasanya itu hanya ada di semester 7. Nah ini siap-siap ya bahwa peminatan kita ada 2 semester. Jadi semester 6 dan juga semester 7 itu lebih kompleks lagi, lebih didalami lagi masing-masing bahan kajian atau bidang kajian terkait dengan kesehatan masyarakat salah satunya Kesling ini gitu ya. Mungkin itu saja Bu Pi, terima kasih untuk penjelasannya atau mau ada closing statement untuk mahasiswa FKM yang mau memilih peminatan dan juga untuk calon mahasiswa karena di Universitas Wiralodra sendiri
di sini masih membuka gitu ya. Untuk gelombang 3 mungkin sudah tutup ya karena batasnya kemarin tanggal 31 Juli. Tapi insya Allah nanti bagi yang ingin bergabung dengan kami itu masih ada kesempatan di gelombang keempat. Nanti tentunya silahkan bisa melihat di PMB Unwir ya, kemudian juga bisa juga melihat di IG FKM atau Facebook FKM. Di situ informasi-informasi terbaru terkait dengan PMB atau calon mahasiswa baru itu sering kita sharing gitu ya. Mungkin silakan Pupit memberikan tadi apa closing statementnya dengan peminatan Kesling ini, Bu. Oke, terima kasih Bu. Kita tuh tidak akan bisa merubah dunia kalau kitanya juga tidak mau berubah. Kita bisa merubah dunia dengan kitanya merubah diri kita sendiri. Nah, saat ini krisis apa namanya global gitu di dunia inilah adalah artinya global warming dan lain sebagainya. Efek-efek global warming ini adalah memang apa namanya masih akan terus berlanjut gitu. Jadi dan memang trennya adalah tren lingkungan ataupun tren kesehatan itu pun juga saat ini masih tinggi. Gitu. Makanya kenapa peluang untuk pengambilan apa namanya lulusan Tesmas terutama peminatan Kesling ini akan sangat terbuka lebar gitu karena tadi ranahnya dengan apa namanya trennya ini tren kita untuk mendapat pekerjaan kemudian banyak kasus yang memang harus kita selesaikan gitu. Ini adalah menjadi peluang kita untuk terus berada gitu kan berada dan diakui gitu atau dibutuhkan gitu oleh beberapa instansi yang ada gitu. Jadi jangan pesimis gitu ya, jangan khawatir nggak tahu mau setelah lulus Kesling ini apa namanya ranahnya mau kemana dan sebagainya gitu, jangan pesimis karena dengan tanpa kita harus bekerja di instansi kita bisa menjadi entrepreneur gitu yang bisa berinovasi secara bebas gitu mengenai lingkungan karena banyak banget orang-orang yang dibutuhkan pemikirannya, inovasinya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan harapan saya kita bisa gitu bekerja sama gitu bersama-sama menciptakan hal tersebut gitu. Baik nanti untuk mahasiswa yang sudah ada di FKM gitu ataupun mahasiswa yang mau bergabung karena saya sendiri banyak membimbing mahasiswa untuk membuat kajian-kajian mengenai lingkungan. Baik itu saja, terima kasih Ibu. Baik. Ya, terima kasih Bu Upit sudah bergabung dan juga memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan peminatan kesehatan lingkungan. Terima kasih juga untuk admin FKM Unwir. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung gitu ya. Walaupun ini sebenarnya sebagai apa ya hutang gitu ya siarannya ulang gitu. Mungkin yang kemarin bertanya-tanya kapan untuk sharing session terkait dengan pemintaan counseling. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana gitu ya. Kemarin mohon maaf bagi yang memang sudah menunggu tapi ada kendala memang yang harus dihindar harus apa namanya memang harus ditunda gitu ya mungkin qadarullah harus hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan yang juga menyaksikan live IG kita. Bagi yang belum bisa menyaksikan di IG FKM siaran ulangnya dan juga di YouTube ya FKM Unwir. Terima kasih Bu Upit, selamat siang, sehat selalu. Terima kasih untuk admin FKM Unwir dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada live IG kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk FKM.